Halo teman-teman, masih bingung gimana cara memahami jurnal khusus? Tenang, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Oke, sebelumnya coba kalian bayangkan, setiap hari sebuah toko menerima dan mengeluarkan uang untuk membeli barang dagangan, menjualnya kembali, bahkan membayar biaya operasional toko. Kalau semua transaksi tersebut dicatat dalam satu jurnal umum, wah, pasti akan menumpuk dan membingungkan kan? Nah, disinilah pentingnya jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus sendiri berguna sebagai alat bantu agar pencatatan transaksi menjadi lebih cepat, sistematis, dan efisien. Pengertian dari jurnal khusus itu sendiri adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi secara berulang-ulang dalam suatu perusahaan. Jadi, daripada semua transaksi dicatat dalam jurnal umum, mending kita kelompokkan transaksi yang sama ke dalam jurnal tertentu. Jurnal khusus juga memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama, terdapat spesialisasi kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Yang kedua, informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan yang sejenis. Yang ketiga, posting ke buku besar lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi sejenis. Yang keempat, mudah diperiksa kembali secara berkala. Oke, sekarang kita masuk jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama, ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit. Transaksi yang biasanya dicatat dalam jurnal pembelian adalah transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dan barang lain secara kredit. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal penjualan adalah transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, di mana transaksi ini mengakibatkan saldo piutang dagang bertambah dan saldo penjualan bertambah. Lanjut yang ketiga, yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas adalah transaksi penjualan barang dagang secara tunai, penerimaan pembayaran piutang, penerimaan tambahan modal berupa uang tunai dari pemilik perusahaan, penerimaan pinjaman dari bank, penerimaan pendapatan lain seperti pendapatan sewa secara tunai, serta penerimaan tunai lainnya. Yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas pada suatu perusahaan. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas adalah transaksi pembelian barang dagangan secara tunai, pembelian perlengkapan, peralatan, atau aset secara tunai, pengambilan uang untuk keperluan pribadi, pembayaran utang perusahaan, pembayaran biaya-biaya seperti biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik, dan telepon, serta pengeluaran lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk jurnal khusus.
Bentuk jurnal yang pertama yaitu jurnal pembelian. Berikut adalah bentuk dari jurnal pembelian. Pada jurnal pembelian, yang pertama, terdapat kolom tanggal yang berisi tanggal transaksi terjadinya pembelian. Yang kedua, terdapat kolom nomor faktur yang berisi nomor faktur yang diterima dari pemasok. Yang ketiga, ada kolom keterangan yang berisi penjelasan transaksi, misalnya pembelian dari CV Makmur. Yang keempat, ada kolom ref yang biasanya berisi kode akun atau kode referensi. Yang kelima, di sisi debit terdapat akun persediaan barang dagang karena persediaan bertambah yang diakibatkan oleh pembelian. Kemudian di sisi kredit terdapat akun utang dagang karena kewajiban bertambah yang diakibatkan oleh pembelian yang dilakukan secara kredit. Bentuk jurnal yang kedua yaitu jurnal penjualan. Bentuk dari jurnal penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kolom tanggal yang berisi tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, terdapat kolom nomor faktur yang berisi nomor faktur yang dikeluarkan pada saat penjualan. Yang ketiga, terdapat kolom keterangan yang berisi penjelasan transaksi, misalnya penjualan toko indah. Yang keempat, terdapat kolom ref yang biasanya berisi kode akun. Yang kelima, pada sisi debit terdapat akun piutang dagang karena saldo bertambah. Biasanya berisi tagihan kepada pelanggan karena penjualan yang dilakukan secara kredit. Yang keenam, di sisi kredit terdapat akun penjualan karena saldo bertambah yang biasanya berisi nominal penjualan yang dilakukan. Kemudian di sisi debit terdapat harga pokok penjualan dan di sisi kredit terdapat akun persediaan barang dagang karena persediaan berkurang yang diakibatkan oleh penjualan. Bentuk jurnal yang ketiga yaitu bentuk dari jurnal penerimaan kas. Bentuk dari jurnal penerimaan kas ini terdapat kolom tanggal yang berisi tanggal terjadinya transaksi penerimaan kas. Yang kedua, terdapat kolom nomor bukti yang berisi bukti transaksi seperti bukti kas masuk, nota kredit, dan kwitansi. Yang ketiga, terdapat kolom keterangan yang berisi penjelasan transaksi secara singkat, misalnya menerima pelunasan piutang dari toko indah. Yang keempat, terdapat kolom ref atau referensi yang berisi kode akun. Yang kelima, terdapat kolom kas di sisi debit karena kas bertambah dan diisi ketika menerima kas. Kemudian di sisi kredit terdapat piutang dagang karena piutang berkurang akibat dari pelunasan pelanggan. Di sisi debit dan di sisi kredit juga terdapat akun serba-serbi untuk mencatat selain akun-akun yang disebutkan tadi. Bentuk jurnal yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Bentuk dari jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kolom tanggal yang berisi tanggal terjadinya transaksi pengeluaran kas. Yang kedua, terdapat kolom nomor bukti yang berisi bukti transaksi seperti bukti kas keluar, nota pelunasan, dan kwitansi dari pelanggan. Yang ketiga, terdapat keterangan yang berisi penjelasan transaksi secara singkat, misalnya pelunasan utang dari CV Makmur. Kemudian yang keempat, terdapat kolom referensi yang berisi kode akun. Yang kelima, di sisi debit terdapat akun utang dagang yang diisi ketika perusahaan membayar utang dagangnya kepada pemasok. Yang keenam, di sisi kredit terdapat akun kas yang mana nantinya akan disesuaikan dengan total pengeluaran di kolom debit tadi. Kemudian di sisi debit maupun di sisi kredit terdapat akun serba-serbi yang mana akan berisi akun yang selain disebutkan tadi. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kali ini dapat kita pahami bahwa penggunaan jurnal khusus dapat memudahkan pencatatan transaksi berulang dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian,
Terdapat 4 jenis jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Sekian, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.